Oke, untuk 8 voltnya sudah normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, selamat pagi dan jumpa lagi dengan channel saya Jody Teknik tentunya. Semoga di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki TV Digitech Ninja ya. Nih, Digitech Ninja. TV ini udah diantar dari kemarin, sudah ada 3 hari mungkin, dan baru pagi hari ini ingin saya buka. Kata orangnya TV ini LED indikatornya hidup, tetapi kalau dipencet tidak mau start. Oke, untuk memastikan kebenarannya dan apa kerusakannya, saya colokkan dulu untuk TV nya. Nah ya, benar, indikatornya hidup. Sekarang saya pencet tombol programnya, LED padam, tetapi kembali lagi dan TV nggak mau start. Sebenarnya sudah start, tetapi nggak kuat ngangkat untuk membuka atau menghidupkan layarnya. Nah, sebelum saya bongkar, alangkah baiknya untuk mengikuti tutorial-tutorial saya terus, silahkan pencet tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah jika ada pertanyaan. Juga tak lupa silahkan pencet tombol loncengnya. Oke, sekarang mari kita belajar bersama-sama. Sebelum saya untuk memperbaiki TV ini, dan TV ini mau saya buka dulu. Oke, mesin TV sudah saya bongkar dan beginilah keadaannya biasa. Oke, setelah saya teliti dan saya amati, ternyata untuk fisik dari semua komponennya masih bagus, tapi alangkah baiknya saya cek satu persatu dulu untuk memastikan kerusakannya. Mesin saya balik dulu. Mesin TV sudah saya balik dan saatnya kita melakukan pengecekan tegangan atau poin-poin tegangan satu persatu. Ini TV saya coba dulu apakah masih tetap. Ya, perhatikan untuk indikatornya hidup dan tombolnya saya pencet. Nah, indikator padam, perhatikan, dan masih sama, kembali standby seperti semula. Untuk itu langkah-langkah yang berikutnya, langkah awal yaitu DB plus 115, antara 110 sampai 115 volt ini untuk poin utama untuk tegangan. Dan ini elko nya biasa, elko yang 160 volt 220 mikro. Dan mesin ini kalau model Digitech itu mesinnya serupa dengan mesin Polytron ya, hampir mirip dan sama, kayaknya sama dengan mesin Polytron. Ini 115 nya, dan ini kayaknya ini tegangan yang 25 volt, dan ini 100 ini, dan ini 185 voltnya. Tetapi
yang untuk 185 volt ataupun yang mensuplai dari IC vertikal ini adalah dari playback. Kalau playback belum nyembur, berarti tegangan-tegangan ini belum bisa dipastikan normal. Yang harus dilakukan adalah pengecekan atau pengetesan poin-poin yang tegangannya berasal dari switching power supply ini, antara lain untuk ini 50 voltnya sudah ada petunjuk, ini agak gampang, dan untuk 14 volt, 8 volt, 5 volt, dan ini 5 volt dan 33 voltnya. Ini diambil dari switching di regulator sekunder power supply. Oke, sekarang saatnya kita mulai cek tegangan satu persatu, apakah di tegangan B plusnya sudah hadir apa belum. Saya persiapkan untuk ampermeternya, ciri khasnya probe hitam. Saya taruh di bodi CRT tabung, di ground CRT tabung ya, ditancapkan aja. Dan sekarang mari kita lakukan untuk pengetesan tegangan atau poin-poin tegangannya satu persatu. Saya taruh di skala 1000. Ini perhatikan, kelihatannya. Yang pertama di 115 dulu, apakah hadir. Saya colokkan dulu TV-nya. Perhatikan ya. Ini programnya saya pencet. Nah, oke, hadir. Untuk 115-nya hadir 111 volt. Berarti untuk tegangan B plusnya sudah normal. Tapi kenapa kok nggak bisa start? Apakah playbacknya bermasalah? Apakah yang biasa horizontalnya yang bermasalah? Tapi sebelumnya dicek dulu juga tegangan untuk 180 voltnya ya. 180 volt dari sini, 180 volt diurut sini lewat RPUs. Nah, ini di sesudah diudah aja ya, saya pencet lagi TV-nya, perhatikan. Nah, untuk 180 voltnya sendiri hadir tegangan cuman 111 sampai 112 volt. Itu artinya playback nggak nyembur atau nggak bekerja. Apakah yang menyebabkan playback ini belum nyembur? Nah, untuk mengetahui yang pasti dan berhubung untuk tegangan yang mensuplai IC vertikal itu diambil dari playback, maka yang harus saya cek adalah poin-poin tegangan yang ada di area regulator aja ya. Apakah yang penting poinnya di bagian B plusnya sudah hadir. Sekarang poin-poin yang ada di bagian switching, dan sebelum kita mengecek poin-poin yang ada di area sekunder, kita pastikan dulu apakah untuk driver horizontalnya yang menuju ke basis transistor horizontal sudah masuk untuk tegangannya ya. Pastikan dulu. Nah, oke, sempat hadir berarti sudah masuk.
Untuk driver horizontalnya sendiri tidak ada masalah. Sekarang tinggal cek poin-poin untuk yang di area sekundernya. Ini yang pertama untuk yang 50 voltnya dulu, apakah untuk 50 voltnya hadir. Susah ini ya, kita cek poinnya. Untuk yang 50 voltnya dulu apakah hadir, perhatikan. Oke, untuk 50 voltnya hadir 45 volt, berarti sudah normal. Nah, untuk 50 voltnya. Sekarang kita cek untuk yang 14 voltnya. Untuk 14 voltnya perhatikan, kita pencet lagi untuk tombolnya. Nah, untuk 14 voltnya juga hadir 12 volt dan kembali lagi standby. Sekarang yang 8 voltnya ya, 8 voltnya di sini. Nah, sekarang yang 8 voltnya, ini 8 voltnya di sini. Ini ada IC 7808. 7808 ini kalau di sini tidak hadir berarti ininya rusak, tetapi kalau hadir, sempat hadir dan tegangan dapat dipastikan ada poinnya, berarti IC ini tidak rusak. Saya cek dulu di 8 voltnya ya, di sini. Perhatikan, saya pencet lagi. Nah, untuk 8 voltnya, untuk poin tegangannya drop ya, cuman sekitar 5-6 volt. Jadi kemungkinan besar yang bermasalah adalah di area 8 volt, sebab untuk 8 volt dan 5 volt ini adalah sebagai pensuplai tegangan di IC Micom atau IC Chroma ini ya, juga di IC program ini. Untuk itu kalau biasanya 8 voltnya itu drop dan 55 voltnya itu enggak hadir, IC Micom sendiri atau IC Chroma sendiri ini belum bekerja. Oke, sekarang saya cek dulu yang lain. Ini apakah untuk 5 voltnya ini hadir. Kalau 5 volt hadir berarti cuman 8 voltnya aja yang bermasalah. Sekarang mau saya pencet dulu tombolnya. Oke, 5 voltnya hadir dengan normal ya, dengan sempurna. Tegangannya 5 volt. Dan yang ini 33 voltnya di sini, apakah hadir apa enggak? Nah, untuk 33 voltnya juga hadir dengan sempurna. Berarti dipastikan yang bermasalah adalah di 8 voltnya yang drop. Untuk tegangan drop ini biasanya cuman elko yang bermasalah. Jadi untuk sementara elko nya mau saya buang dan mau saya ganti dulu. Saya pastikan, saya cek apakah benar-benar elko nya yang rusak. Oke, sekarang mau saya solder dan mau saya open. Saya open dulu untuk elko nya yang di sini.
Untuk elko nya sudah saya copot ini ya, sudah saya open dengan nilai 100 mikro 16 volt. Ini keadaannya sudah keluar cairan elektrolitnya ya, sudah kembung dari bawah, udah mengelupas ini. Sudah dipastikan untuk elko nya juga sudah rusak, tetapi biasanya di bodi yang atas ini gelembung, tetapi ini tidak kelihatannya normal, tapi yang pasti elko ini sudah rusak, kita buang saja. Dan sekarang saya sudah punya penggantinya, ini mau saya ganti yang mikronya sama tapi voltnya 50 volt, sama saja ya. Elko sudah saya pasang, langsung saya pasang seperti semula, dan sekarang tinggal penyolderannya. Oke, pemasangan elko sudah selesai dan sekarang tinggal pengetesan tegangannya. Langsung aja kita cek apakah untuk tegangan sudah normal. Perhatikan untuk avometernya, dan TV mau saya hidupkan, apakah 8 voltnya sudah normal. Oke, untuk 8 voltnya sudah normal dan kedengeran di defleksi sudah berbunyi ngeses, berarti untuk mesinnya sudah normal dan posisi sudah mau start. Sekarang kita lihat penampakannya bagaimana. Nah, layarnya sudah hidup dan sudah ada raster. Sekarang mau saya colokin antenanya. Sekarang sudah celing dan TV sudah normal, berarti hanya sebuah elko kecil 100 mikro ini saja biang keroknya dan tidak ada keluhan yang lain. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan teruslah belajar, karena sedikit banyak belajar kita dapat menambah wawasan, ilmu serta pengalaman juga. Dan jangan lupa ikutin terus channel saya untuk mengikuti tutorial-tutorial yang selanjutnya. Sekian dulu dari saya dan salam Setromania.